Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nesya Elvina Cahyani dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 24. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya pahami dari bab 1 sampai bab 5. Bab 1 tentang ruang lingkup biologi. Biologi adalah ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang mencakup manusia, tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Biologi memiliki ruang lingkup yang membatasi kajiannya. Ruang lingkup tersebut meliputi objek biologi dan permasalahannya pada berbagai tingkat organisasi kehidupan. Tingkat organisasi kehidupan yaitu ada molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, ekosistem, dan bioma. Ada juga cabang-cabang biologi diantaranya yaitu genetika, virologi, bakteriologi, sitologi, mikologi, botani, zoologi, anatomi, fisiologi, morfologi, herpetologi, ornitologi, entomologi, dan ekologi. Bab 2 tentang keanekaragaman hayati. Berbagai tingkat keanekaragaman hayati, ada keanekaragaman gen menyebabkan variasi antar individu sejenis, keanekaragaman spesies menyebabkan variasi sejenis, dan keanekaragaman ekosistem seperti lumut, padang pasir, pantai, dan hutan hujan tropis. Tingkat organisasi kehidupan yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan tingkat yang paling tinggi disebut bioma. Sel-sel di dalam tubuh organisme mempunyai berbagai bentuk dan fungsi. Sel dengan bentuk dan fungsi yang sama akan membentuk suatu jaringan. Jaringan disusun dari sel-sel. Berbagai jaringan di organisme akan membentuk organ. Jika ada dua atau lebih spesies yang sama, tinggal di waktu yang sama, maka disebut populasi. Berbagai macam populasi yang hidup di lingkungan yang sama akan membentuk suatu komunitas. Suatu organisme yang berinteraksi dengan lingkungannya disebut dengan ekosistem. Dan ekosistem adalah bentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kumpulan ekosistem akan membentuk bioma. Bioma adalah daerah yang luas di permukaan bumi yang memiliki iklim, suhu, jenis batuan, jenis tanah, dan tumbuhan. Bab 3 yaitu tentang virus. Virus adalah partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Bersifat aseluler atau bukan sel, berukuran sangat unik. Di dalam sel, inang virus menunjukkan ciri makhluk hidup, sedangkan di luar sel menunjukkan ciri bukan makhluk hidup. Virus berarti racun, karena hampir semua virus dapat menimbulkan penyakit. Ciri-ciri virus yaitu bersifat aseluler atau tidak mempunyai sel, memiliki salah satu macam asam nukleat seperti RNA atau DNA. Virus adalah makhluk yang berukuran paling kecil. Virus adalah kehidupan transisi antara benda mati dan hidup karena bisa sebagai benda mati ketika dikristalkan dan tetap bisa hidup dan mampu reproduksi sebagai makhluk hidup. Bentuk tubuh virus diantaranya ada yang bulat, batang, polihidris, dan ada juga yang seperti huruf T. Replikasi virus secara umum terjadi melalui 5 tahapan yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan atau perakitan, dan lisis. Perbedaan antara litik dan lisogenik yaitu siklus daur-litik memerlukan waktu relatif singkat, menonaktifkan bakteri, dan bereproduksi dengan bebas tanpa terikat pada kromosom bakteri. Sedangkan siklus atau daur lisogenik memerlukan waktu relatif lama mengkombinasi materi genetik bakteri dengan virus dan terikat pada kromosom bakteri. Bab 4 tentang bakteri, yaitu bakteri adalah kelompok mikroorganisme yang bersel satu. Bakteri digolongkan sebagai prokariota karena tidak memiliki membran inti sel. Ada juga ciri-ciri bakteri yaitu organisme uniseluler, prokariota atau tidak memiliki membran inti sel. Umumnya tidak memiliki klorofil, memiliki ukuran tubuh yang bervariasi, memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam dan hidup bebas atau parasit. Reproduksi bakteri dapat secara pembelahan biner dan secara transformasi. Ada juga faktor yang mempengaruhi pertumbuhan bakteri yaitu suhu,
kelembapan, derajat keasaman atau pH, dan cahaya matahari. Perbedaan antara Acebacteria dan Eubacteria adalah Acebacteria merupakan jenis bakteri yang tidak memiliki peptidoglikan, sedangkan Eubacteria merupakan jenis bakteri yang memiliki peptidoglikan. Bakteri aerobik adalah bakteri yang membutuhkan oksigen untuk hidupnya. Bakteri anaerobik adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dan sedangkan bakteri anaerob fakultatif adalah bakteri yang masih bisa hidup pada kondisi sedikit oksigen. Bab 5 tentang protista. Protista adalah organisme eukariot pertama atau yang paling sederhana. Sebagai organisme eukariotik memiliki membran inti sel. Ciri protista yaitu bersifat eukariotik atau memiliki membran sel, ada yang uniseluler dan ada yang multiseluler dan beberapa lainnya. Protista terbagi menjadi 3 kategori, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Protista mirip hewan atau protozoa terbagi menjadi Euglena, Amoeba, Paramecium, dan Plasmodium. Protista mirip tumbuhan atau alga terbagi menjadi alga coklat atau Phaeophyta, alga merah atau Rhodophyta, alga keemasan atau Chrysophyta, dan alga hijau atau Chlorophyta. Protista mirip jamur terbagi menjadi Myxomycota atau jamur lendir plasmodial, dan Oomycota atau jamur air. Sekian materi yang saya pahami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.